Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa sharing mengenai kegiatan yang sudah saya ikuti di Januari kemarin ya bersama dengan Prof. Usep Suhud dari UNJ. Kami melakukan community service ke teman-teman pekerja migran Indonesia di kawasan Sungai Mulia dan juga melakukan academic trip ke beberapa kampus di sana, yaitu Inti University dan juga Segi University. Oke, baik. Jadi saya berangkat ke sana itu tepat di hari Jumat ya, Bapak Ibu. Awal dari kenapa saya mengikuti kegiatan ini sebenarnya ya karena pengen dapat pengalaman baru, karena sebelumnya saya memang belum pernah mengikuti kegiatan semacam ini, bahkan ke luar negeri aja belum pernah gitu ya. Puji Tuhan karena adanya beasiswa, jadinya saya ada uang sisa untuk uh, mengikuti kegiatan ini gitu. Dan selain itu juga ya karena lingkungan ya, jadi memang teman-teman seangkatan saya pada saat itu memotivasi untuk ikut gitu. Akhirnya kami berlima ikut. Ada dosen Jombang, dosen Mojokerto, dosen UM juga ada, dan juga ada dosen dari Papua. Jadi kami berlima sama-sama mahasiswa doktoral UB mengikuti program ini. Kami berangkat hari Jumat dan memang salah satu insight positif yang didapatkan adalah bisa mengenal dosen-dosen dari kampus lain ya Bapak Ibu, yang mana itu kemarin saya eh, belum dapatkan gitu ya. Memang benar-benar aksesnya terbuka ketika saya menempuh pendidikan S3. Nah, em, saya ketemu dengan dosen Unisma, ada Prof. Woro, kemudian ada Ibu Arsina, ahli gizi dari Stikes, ada juga Bapak Riza dari pariwisata Unmer ya, dan juga ada beberapa dosen dari NTT dan juga dari luar Jawa, seperti dari kampus Makassar ya, dari macam-macam deh, pokoknya banyak banget kemarin itu. Ada 73 dosen yang mengikuti kegiatan ini yang berasal dari 53 kampus. Dari Palangkaraya itu juga Universitas Negeri Palangkaraya. Mereka mengirimkan 5, ada 5 dosen ya. Dan nggak semuanya itu dibiayai oleh kampus. Di hari pertama itu agendanya setelah mendarat di Malaysia, itu kami akhirnya langsung dibawa ke Inti University karena Inti University itu letaknya berdekatan, nggak begitu jauh dari KLIA 1. Jadi kami kan di KLIA 2 mendaratnya. KLIA 2 melewati KLIA 1 kemudian nyampe di Inti University menggunakan bus ya. Sudah, kemudian di sana penyambutannya luar biasa, dan setiap kampus diberi plakat dari Inti University. Kami juga di-sharing tentang program-program di sana apa aja dan potensi kerjasama yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah Inti University itu membuka peluang untuk bisa bekerja sama dalam bentuk kolaborasi publikasi Scopus, yang mana nanti untuk biayanya bisa aja kalau mau dibiayai oleh INTI, nanti pembagiannya bisa dibicarakan kemudian gitu ya. Lalu selanjutnya lanjut nih kami ke Segi University. Segi University itu letaknya di kota, jadi perjalanannya agak lumayan menuju ke sana sekitar 45 menit. Lalu nyampe di Segi itu kami ketemu dengan Prof. Tezara yang merupakan aslinya sebenarnya orang Jakarta, tapi beliau kerja di sana di Segi, kemudian beliau bagian kerjasama juga, dan di sana kami di sharing mengenai ya sama program kurikulum di sana tuh apa aja, kemudian potensi kerjasama yang bisa terjadi juga apa saja. Ada banyak termasuk kolaborasi Scopus ya. Jadi memang dari kampus yang kami kunjungi, mereka itu terbuka peluang kerjasama untuk kolaborasi penulisan di Scopus. Hanya saja untuk Segi, mereka maunya
dosen mereka jadi penulis satu. Nah, sedangkan di INTI enggak gitu. Terus juga program exchange, mereka juga membuka peluang untuk itu, bahkan kalau misalnya butuh pembicara juga bisa dibicarakan dengan pihak SEGI ataupun INTI karena mereka welcome untuk itu. Ya kami dijamu juga sih di sana dan ya ngobrol-ngobrol sama beberapa dosen di situ. Dan yang menarik adalah dari yang saya lihat kemarin, semua dosen di kampus-kampus tersebut itu punya kartu nama. Jadi ketika ada tamu dari kampus lain atau dari mitra instansi, itu mereka siap untuk berbagi kartu nama. Jadi kemarin saya dapat kartu nama itu dari INTI ada 4 apa 5 begitu ya. Dari Segi itu saya dapat juga dari Prof. Tezara, cuma ketelisut, tapi untungnya udah saya simpen di HP sepertinya nomornya Prof. Tezara. Setelah itu hari pertama selesai, kami balik ke hotel, kami check-in-nya malam banget waktu itu, jadi memang jujur aja itu hari yang cukup melelahkan. Lalu di hari keduanya kami jalan ya, itu jam bebas memang, dan sorenya itu kami ketemu lagi, dipertemukan dengan salah satu pelaku usaha di sana. Nama perusahaannya itu Siti Khadijah ya, yang merupakan brand mukena premium asal Malaysia yang didirikan di tahun 2009 oleh Puan Padzila Enda Sulaiman. Acaranya adalah FGD mengenai problem yang dihadapi oleh perusahaan Khadijah ini. Lalu outputnya ada beberapa universitas yang akhirnya bekerja sama dengan perusahaan Siti Khadijah. Kemudian yang selanjutnya di hari ketiga ini adalah inti dari kegiatan kami, yang mana kami itu kemarin melakukan pengabdian dengan teman-teman pekerja migran Indonesia yang sambutannya juga sangat luar biasa, dan yang saya kaget ternyata isinya kok ibu-ibu semua begitu ya. Itu ternyata itu adalah kelompok pengajian gitu, di mana di situ digawangi oleh ada yang namanya Ibu Mimin sebagai ibu dari semua pekerja migran yang tergabung di sana dari berbagai wilayah di Malaysia. Rata-rata karakteristik dari pekerja PMI yang tergabung di sana itu adalah ibu-ibu yang usianya tuh kalau saya lihat kemarin sudah 35 tahun ke atas. Memang mereka di sana tuh udah lama banget jadi pekerja migran. Jadi masih ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan sebagai cleaning service, tugas bersih-bersih. Tapi ada juga yang sudah punya usaha sendiri di Genting. Kemudian juga mereka ada yang jadi pembantu rumah tangga begitu ya, harian. Satu hari mereka bisa kerja di 2 sampai 3 rumah begitu. Dan kebanyakan dari mereka ini sudah berkeluarga juga di sana, bahkan kemarin ada yang sudah punya cucu di situ gitu, dan mungkin udah nggak balik lagi ke Indonesia ya. Nah kemarin itu karena kami dari multidisiplin ya, dari banyak jurusan, untuk bagian ekonomi itu dari 100 peserta dibagi sekitar 44 orang yang masuk ke bagian ekonomi begitu ya. Yang mana di situ ada 5 kelompok. Nah, kelompok saya itu berfokus pada pemberdayaan PMI melalui konten wisata gitu. Gimana caranya supaya mereka itu bisa mengembangkan diri, dapat penghasilan tambahan dengan bikin konten wisata, karena ternyata mereka itu kalau pas libur mereka tuh jalan-jalan Bapak Ibu ke Thailand, ke Filipina gitu ya, ke daerah-daerah sekitar Asia. Bahkan juga ya Malaysia juga belanja-belanja lah katanya gitu ya. Biar nggak stres katanya ibu-ibu di sana. Ya, seperti itu. Jadi kenapa enggak mereka bikin usaha yang namanya teman jalan gitu ya, untuk menemani para turis-turis dari Indonesia yang mencari destinasi baru pertama kali mungkin ke Malaysia gitu ya.
dan cari teman jalan yang bisa merekomendasikan beberapa destinasi menarik low budget di kota Malaysia. Nah, makanya di situ kami juga memberikan literasi digital ya kepada ibu-ibu ini, karena memang latar belakangnya ibu-ibu ini juga udah punya TikTok, tapi TikToknya ya cuma buat happy-happyan aja, mereka untuk meluapkan isi hatinya di dalam situ. Nah, kenapa enggak dipakai untuk pengalaman jalan-jalan yang menjual, gitu ya, ngasih penghasilan tambahan untuk mereka. Jadi kemarin memang kami ngajarin untuk bikin customer persona coba ya secara sederhana. Kemudian juga kami ajarin bikin kalender konten sederhana, CTA, kemudian hook itu gimana, dan juga implementasi Sabta Pesona. Ini diberikan oleh Pak Riza dari bagian tourism ya. Nah, evaluasinya sih oke banget ya. Jadi mereka menganggap bahwa materinya itu oke dan menyenangkan, karena kami juga selingi dengan sesi ice breaking, main bareng-bareng. Lalu juga ada sesi curhat juga sebenarnya. Jadi kebutuhan dari para ibu-ibu PMI ini sebenarnya selain diberikan upgrading dari literasi digital, mereka juga butuh didengarkan kalau saya lihat ya. Jadi mereka senang banget ketika kedatangan kami-kami dari Indonesia gitu. Yang kebanyakan ibu-ibunya itu berasal dari Gresik ya. Jadi kemarin itu saya sempat pakai bahasa Jawa aja. Iya Mbak, Jawa lah gitu. Saking mereka rindunya itu ya. Jadi untuk metode pelatihannya kami kemarin menggunakan sistem role play, diskusi kelompok, dan juga kami langsung praktek aja ya. Untuk pengukuran respon peserta, 81% peserta bilang oke ya responnya. Nah, itu ya semoga bisa memberikan nilai tambah sih buat teman-teman PMI di sana. Dan di sana itu juga ternyata ada banyak kampus yang mengirimkan mahasiswanya untuk magang di situ, untuk ngajarin beberapa, memberikan materi-materi kepada PMI di sana, kemudian membantu pendataan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kemarin di sana ketemu sama beberapa mahasiswa dari Untak. Untak tuh Surabaya ya kalau nggak salah. Itu. Kemudian UM juga, ternyata teman saya yang di UM itu ngomong bahwa iya mahasiswaku juga ada yang magang di situ di Sungai Mulia gitu. Jadi Bu Mimin ini terbuka sekali uh, untuk kerjasama itu. Nah, ini adalah foto-foto dokumentasi kami selama berkegiatan di sana. Uh, ini waktu di Segi University, ini saya bersama dengan teman-teman dari Universitas Palangkaraya, Mbak Yolan dan kawan-kawan. Ini Mbak Nur dari Papua, ini Prof. Usep. Ini dokumentasi kegiatannya, ini Prof. Woro, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal ya. Lalu ini dari kampus, kalau nggak salah Jember, ini juga di UB, jurusan hukum. Lalu ini foto bersama kami bersama dengan ini Prof. Woro. Lalu ini teman-teman saya di UB ya. Gitu. Nah ini waktu kami ada di Segi. Segi itu belakangnya kolam renang ya, gede banget, megah bangunannya. Terus ini waktu kami di Inti untuk penerimaan plakat. Ini juga di Inti, ini Mbak MC-nya, orang India. Ini foto waktu di Inti, ini juga di Inti. Nah, silahkan Bapak Ibu, ini adalah kartu nama yang saya koleksi dari kegiatan kemarin. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang butuh, silahkan nanti bisa dikontak ya. Boleh. Beberapa sih ini kebidangannya di teknologi ya, yaitu. Nanti coba bisa dicek di Google Scholar-nya aja Bapak Ibu. Kalau Bu Desinta ini computer science, memang beliau ini asli Bandung dan dulu pernah ngajar di TELU, Telkom University, sebelum akhirnya ke INTI, International University ini, begitu.
mungkin. Oke, mungkin itu dulu aja sharing dari saya. Intinya kegiatan ini membawa insight yang baik ya untuk saya sebagai dosen pemula ya, untuk koneksi, kemudian juga pengalaman baru, eh, dan masih banyak lagi ya. Ini kami juga sampai sekarang masih melakukan kolaborasi dengan dosen-dosen yang menjadi peserta. Kemarin saya juga masih proses untuk reviewing artikel program PKM International ini di jurnal Jacips gitu. Kemudian juga eh, kami lagi proses bikin buku internasional, udah jadi juga digawangi oleh Bapak Dr. Iwan dari Universitas La Saharan Makassar ya, gitu. Itu sih jadi ya menyenangkan punya saudara baru gitu. Nah, setelah itu kemarin akhirnya saya juga ikut di ini, ikut acaranya Prof. Suhut lagi, Jambore Riset sebenarnya. Itu juga seru Bapak Ibu di Lasem. Itu lebih ke pengalaman riset dan penggalian data itu juga seru banget. Ya, jadi ya itu Bapak Ibu ternyata kita sebagai akademisi itu baik sih kalau memang dananya ada, ikut kegiatan-kegiatan yang seperti ini karena menambah pengalaman baru, benar-benar seperti keluar dari tempurung gitu ya. Jadi banyak informasi baru yang saya dapatkan. Ya mungkin itu dulu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore.